Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 18 September 2022. Angka Romawi 1, Warta Keuangan Ibadah Minggu 11 September 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di gedung Gereja Pengharapan. A. Tangguh hitam 7.471.100 rupiah, tangguh merah 6.888.000 rupiah, tangguh biru 8.031.000 rupiah, amplop aksi 5 menit 5.246.000 rupiah, amplop persepuluhan 18.500.000 rupiah, amplop pengucapan syukur 6.870.000 rupiah, peti diakonia 5.778.000 rupiah, peti pembangunan 5.709.000 rupiah, peti pintu masuk 216.000 rupiah, derma live streaming 1.300.000 rupiah. 2. Derma tangguk ibadah di Pos Arius Wik APO dan gedung-gedung PAR. A. Pos pelayanan Arius Wik APO 6.025.000 rupiah, gedung PAR Wik Gajah Putih 3.257.000 rupiah, gedung PAR Wik Oikumene 3.119.000 rupiah, gedung PAR Wik Percetakan 1.458.000 rupiah. Angka Romawi 2, warta kehadiran jemaat di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 11 September 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 294 orang, ibadah jam 09.00 di gedung gereja 711 orang, melalui live streaming 237 orang, ibadah jam 16.00 176 orang. Angka Romawi 3, warta ibadah. 1. Ibadah Minggu 18 September 2022 sebagai berikut. A. Ibadah jam 06.00 saat ini dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Wik APO, pemain orgen Bapak Jimmy Eryap, Kantoria Ibu Ye Dimara. B. Ibadah jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Wik Aspol, pemain orgen Bapak Y.B. Mansi, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. C. Ibadah jam 16.00 dilayani Bapak Pendeta Frans Fokames STH, Majelis Piket Wik Ampera, pemain orgen Bapak Penatua J. Nusi, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. D. Ibadah Pos Pelayanan Arius Wik APO jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Markus Makatita MTH, Majelis Piket Wik APO, pemain orgen Bapak Penatua F. Lase. E. Ibadah di gedung PAR PAM Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 09.00 dilayani Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Ibadah di gedung PAR Irene Wik Oikumene jam 09.00 dilayani
Bapak Pendeta Lawrence Y. Numberi SSI Teol. G. Ibadah di Gedung Parvia Dolorosa Wik Percetakan jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Dr. Andres Richard Ahpai. 2. Ibadah Wik Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa 20 September 2022 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Aleida Sinalareng, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 3. Ibadah Ibu Janda Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari Senin 19 September 2022 jam 16.00 tempat Gedung Gereja Pengharapan Piket PW Wik Percetakan. 4. Ibadah paduan suara Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari Senin 19 September 2022 jam 16.00 yang dikunjungi pengurus BP2 Muger dan anggota paduan suara Wik Percetakan, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Warta tambahan. 1. Penyampaian niat nikah antara saudara Yosua Octavianus Charlie Ur, lahir di Jayapura pada tanggal 29 Oktober 1987, anak pertama dari pasangan suami istri almarhum Bapak Yeremias Akwas Ur dan Ibu Klaradina Rahakbau, dengan alamat Jalan Kabupaten 2 APO Kali, Wik APO, dengan saudari Gracia Anastasia Palimbong, lahir di Jayapura pada tanggal 25 Juli 1995, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Felix Palimbong dan Ibu Agustina Ahab, dengan alamat Tanah Hitam. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 11.00. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 jam 16.00 bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik APO. Kepada pasangan nikah tersebut disilakan berdiri. 2. Pelayanan kesehatan posyandu lansia usia 60 tahun ke atas akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 September 2022 waktu pukul 09.00 sampai dengan 12.00. Tempat pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. 3. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura
Ketua Pendeta Didimus Ea Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes Penusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan mari kita beribadah kepadanya. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan, memuliakan kebesaran-Nya dari nyanyian rohani nomor 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu. Hallelujah.
dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di sepanjang minggu yang kita hendak jalani. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita semua supaya hukum kasih ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan kepada kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat siapkan Mazmur 36. Ayat pertama kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan ayat yang kedua kita nyanyikan setelah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Kristus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tentu tidak akan ada pada kita. Tapi kalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa, bahkan Dia menyucikan kita juga dari segala kejahatan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami sering berdosa dengan kata-kata kami, bibir, mulut, dengan tangan kami, dosa dengan pikiran-pikiran kami yang jahat, dosa dengan segala perbuatan-perbuatan kami terhadap sesama-sesama kami, seiman bahkan tidak seiman. Bahkan dosa dalam mengikuti semua yang ditawarkan oleh dunia. Dosa menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa untuk mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya di pagi hari ini Tuhan kami datang dengan kepala yang tertunduk, tapi hati kami menengadah kepadamu. Seraya memohon, ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Yang fasik suka mendengar nyanyian Mazmur 36. Ibu jemaat Tuhan, setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, maka dengarlah berita keampunan. Sabda Yesus Kristus pada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Orang yang datang kepadaku,
sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin. Ayat yang kedua, setiamu dan murahmu. Kemudian jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita. Setelah itu kita aminkan dari nyanyian rohani 77 ayat yang pertama. Dalam persekutuan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar. Ku percaya silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan memasuki minggu yang baru. Hari ini tanggal 18 September 2022 ditetapkan dari Sinode dari Kitab Perjanjian Lama Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai 16 dan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai 16 dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu persekutuan sudah menemukannya, maka mari sebelum kita membacanya, kita berdoa minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu.
Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan baca untuk kita semua, dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa mengikutinya dalam hati sesuai dengan bacaan yang sudah terpilih hari ini dari Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai 16 dan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Dengan perikop mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya berombak hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bendeng rempah-rempah, petak-petak rempah tempat akar bunga bakung. Bibirnya berteteskan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem, kemana perginya kekasihmu? Hai jelita di antara wanita, ke jurusan manakah kekasihmu pergi? Supaya kami mencarinya bersamamu. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke kebun rempah-rempah, untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Jemaat kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang kita bawa dari rumah, untuk terima kasih pada Tuhan, dan persembahan ini juga untuk menopang pelayanan. Kita buka dari nyanyian rohani 129 ayat 1, 2 dan seterusnya. Kita menyanyi sambil memberi persembahan. Kalau persembahan ini belum selesai, tangguh dijalankan, maka kita lanjutkan dengan nyanyian rohani 130. Sambil memberi, ingatlah apa nasihat Rasul Paulus lewat 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati karena atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karunia baik semua. Hidupku
20 ayat 1 kepada Tuhan jua. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu, khawatirmu semua dan pokok mengerti pengurus jalan sama dan dunia. Ini juga jalan aman kepada bersandar pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, berdoa beriman, tiada pengeluhan, memberi pertolongan. Pernah kau lihat ajaib mujizatnya yang menyatakan anugerah. Nasibku Allah Bapa, nasibku Allah Bapa, dipimpin kasih-Mu. Ku tidak tahu apa yang jadi untungku dan maksud yang sedia untuk Kau sampaikan. Tak mungkin sia-sia yang meski kuasa jahat, meski kuasa jahat, semua padamu. Neraka tidak kuat melawan maksudmu. Kemuliaan Tuhan sekali dan citra, tentulah kesungguhan dan kasih-Mu. Kepadanya serahkan, kepadanya serahkan beban urusan. Olehnya dikerjakan hendak kealaman yang ini menyebabkan kau terluka. Telah diselesaikan oleh kuasa Bersama-sama dengan persembahan jemaat di pagi hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang memberikan pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persepuluhan sebanyak 3 orang. Daftar nama nanti dapat dilihat di layar infokus dan mohon Bapak Pendeta mendoakan mereka. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
kami datang membawa seluruh persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu menghadap kekudusan-Mu, agar Engkau memberkati, menguduskan semua persembahan ini. Sebelum kami meletakkan di atas altar-Mu yang kudus, persembahan lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan, persembahan yang langsung diantar oleh jemaat ke peti-peti yang ada di depan meja altar, peti diakonia, peti pembangunan, peti-peti yang ada di pintu masuk. Bahkan sebentar sebelum berkat, jemaat juga akan memberikan persembahan aksi 5 menit untuk menopang pelayanan ke dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan, Engkau memberkati dan menguduskannya. Selain persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga yang nama-namanya dipancarkan tadi lewat Infokus. 4 keluarga yang membawa ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Ada keluarga yang berbahagia karena bertambahnya usia setahun, dan 3 keluarga membawa persepuluhan. Tuhan mengenal setiap keluarga walaupun tanpa nama mereka disebut. Kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit, curahkanlah segala berkat-Mu bagi semua jemaat yang telah memberikan seluruh persembahan ini. Biarlah kami menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari, terutama di minggu kerja yang baru. Berkati persembahan ini supaya dipakai untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagi jemaat-Mu, jemaat pengharapan di Klasik Pornumbai, dalam pelayanan di Sinode GKI, di mana saja uang ini dipakai untuk memberitakan Injil Kristus di atas tanah ini. Akhirnya mari Tuhan, Engkau terima hidup dan kehidupan kami bagi persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah solo dari Bapak Reba, disilakan untuk memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkannya. Bapak Agus Reba dari Jemaat Hermon Batu Putih.
Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerih tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percayamu. Ingatlah datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya, Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan menyerang, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus mampu menjagamu. Yakinlah Yesus mampu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semuanya tak berdaya. Kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya, Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan menderang, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semuanya tak berdaya.
agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Agus Reba yang sudah mempersembahkan pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik kami dari Jemaat Pengharapan maupun mungkin dari jemaat-jemaat lain yang berkesempatan ikut ambil bagian dalam ibadah pagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lihat kembali pembacaan tadi di minggu ini yang datang bagi kita. Kita merenungkan di sepanjang hari-hari minggu yang kita akan jalankan. Dari Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai 16 dan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Tema yang diangkat adalah kekasihku, Tuhanku. Sebuah pengakuan. Seorang anak Tuhan mengakui Tuhan sebagai kekasihnya, tapi juga sebagai Tuhan yang disembah, dipuji, dimuliakan, diagungkan. Ya. Kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo dalam bahasa Ibrani, artinya nyanyian di atas semua nyanyian. Artinya bahwa kitab ini menuliskan tentang nyanyian cinta antara suami dan istri, pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Nyanyian yang cinta yang tulus, cinta yang sejati, cinta yang keluar dari dalam hatinya, bukan cinta yang penuh dengan kepura-puraan atau kepalsuan. Pasangan yang diberkati dan kedua suami istri saling mengungkapkan rasa cinta agar sepanjang hidup mereka cinta itu harus tetap. Orang bilang sampai tua, sampai ubanan, cinta itu harus melekat seperti itu, ya. Cinta itu akan bertahan dalam rumah tangga, akan melewati segala ujian, badai-badai, kerikil-kerikil. Karena cinta yang sangat mendasar, cinta yang tidak bisa dipadamkan dengan api yang menyala, dengan air yang banyak pun juga cinta itu tidak bisa dipadamkan. Cinta yang tidak bisa dihanyutkan oleh air atau sungai. Karena begitu cinta yang mendalam antara kedua pasangan, suami dan istri, ya. Kalau Kidung Agung pasal 8 ayat 6 ayat 7 itu ditulis seperti meterai yang sudah dimeteraikan. Anak-anak sekolah minggu biasa menyanyi seperti roti dengan mentega melekat, tidak bisa dipisahkan, ya. Seperti ikan dengan papeda, ya. Cinta yang tulus. Salomo mempersembahkan pengalaman hidupnya. Sebelum dia jadi raja, dia punya istri, kekasihnya itu gadis sulam, perempuan desa, perempuan biasa-biasa, tapi cintanya itu luar biasa. Salomo belum kawin istri 300 orang dengan gundik 700. Dia punya kekasih pertama. Salomo dalam keadaan yang kaya raya dan itu punya istri banyak, gadis sulam mengundurkan diri. Dia tidak mau kehidupan yang berfoya-foya, munafik. Dia bilang lebih baik saya kawin dengan penjaga domba, penjaga kambing, tidak apa-apa, tapi
cinta itu terasa. Bukan cinta yang kepura-puraan. Pengalaman hidup membangun sebuah rumah tangga. Hubungan istri dalam pernikahan kadang-kadang tidak selalu mulus. Mungkin mereka masih kawin muda, masih anak 1, 2 ya, melekat ya. Tapi semakin sudah puluhan tahun, cintanya mulai pudar. Sedikit-sedikit baku tribu dalam rumah, bentrok, ya. Saling menjelekan, ya. Istri maki-maki suami, ya. Kepala botak, ya. Poro bibi, ya. Ini Salomo ajar cinta itu tidak seperti itu. Sampai tua fisik biar berubah bagaimana, tapi cinta itu kata-kata manis, sayangku, darahku, merpatiku, harusnya begitu. Tapi ini kan pengalaman. Kita semua rumah tangga atau keluarga yang bisa tahu kondisi dalam rumah apakah begitu, kecintakah? Atau sedikit bentrok kata-kata yang sudah tidak baik sudah keluar dari mulut. Cinta harus cinta yang tulus, suci, ya. Itulah sebabnya dalam pembacaan ini mengisahkan tentang kehidupan Salomo. Dia ingat, cinta dulu, cinta yang luar biasa. Dia persembahkan kitab Kidung Agung supaya generasi di bawah itu jangan seperti dia. Mereka harus memelihara cinta yang sungguh, cinta yang tulus, cinta yang ikhlas, cinta yang bertahan seumur hidup. Rumah tangga banyak bentrok, akhirnya bisa putus di tengah jalan. Salomo lewat Kidung Agung ini memberikan nasihat pada orang-orang percaya di zaman ini. Itulah sebabnya kita lihat pembacaan, kita tidak bisa langsung baca dari ayat 9, tapi situasi yang terjadi di ayat 2 sampai dengan ayat 8 ada di situ. Kalau kita hanya baca ayat 9 ini maksudnya apa? Tapi kalau kita baca di ayat 2 sampai dengan 8, kejadiannya seperti itu, ya. Karena di situ kita lihat gadis itu tertidur di ayat 2. Kekasihnya datang panggil-panggil dia dengan bukan bahasa yang kasar, ya. Kekasih kalimatnya itu indah sekali, ya. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Kau buka pintu. Tapi lihat, karena perempuan itu dia tidur, dia sudah tahu suara laki-laki, dia mengenal suara laki-laki, tapi dia tidak segera bangun. Ya memang kitab Amsal ini tulisnya agak ada yang berbau negatif, tabu, tapi itu menggambarkan cinta yang tulus, cinta yang memang sungguh-sungguh. Ada yang porno-porno, kalau kita baca seluruh kitab Amsal, tapi itu adalah cinta yang ikhlas, cinta yang baik, cinta yang benar. Kekasihnya memanggilnya, mencoba membuka pintu, tapi gadis itu tetap tidak mau bangun. Kalau kita baca di situ di ayat 2 dan seterusnya, seakan-akan gadis itu bilang, aduh saya sudah buka baju semua tidur, baru saya sudah basuh kaki lagi, siapa mau ulang pakai baju lagi, harus kaki mau kotor lagi. Jadi hanya kelemahan dia lama sekali sampai baru dia buka pintu. Dia buka pintu, kekasihnya sudah pergi. Ketuk-ketuk pintu terjadi. Sudah dia tidur, dia pulang sudah. Ya kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ya. Akhirnya kekasih mundur dan meninggalkan dia. Akhirnya gadis itu bangun dan membuka pintu, tapi dia sudah tidak ada. Dia sudah tidak ada, dia sudah hilang, lenyap. Di situ baru dia menyesal sekali. Kenapa saya lama sekali? Kerinduannya, ya. Kadang-kadang kita juga begitu. Tuhan datang mengetuk pintu hati kita. Tuhan datang mengetuk pintu rumah kita. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk, kita membiarkan Tuhan mengetuk pintu dan kita tidak buka pintu dengan segera. Makanya Tuhan pergi.
Tuhan mau setiap rumah tangga orang buka pintu hatinya, buka pintu rumah supaya dia datang pada waktunya dia mau datang. Kita bisa terima dia. Relasi kita dengan Tuhan kadang-kadang demikian. Karena kita terlalu sibuk, kita bisa melupakan Tuhan setiap hari. Jam-jam doa harusnya kita berdoa, kita lupa berdoa. Tuhan sedang mengetuk pintu hati. Mungkin Tuhan datang pada saat sedang suami istri sedang bertengkar, akhirnya ya dia pergi. Bagaimana saya mau masuk di rumah donda ada baku lai, ada baku marah, baku tengkar. Mungkin Tuhan datang mau masuk ke dalam rumah, udah ada pesta pora. Tuhan kembali. Kekasihku, Tuhanku. Salomo mau di samping kita, cinta kasih terbangun dalam sebuah rumah tangga suami istri, tapi cinta kasih yang sama juga kita membangun dengan hubungan dengan Tuhan. Sebagai kita mempelai perempuan, Tuhan adalah mempelai laki-laki. Salomo maunya seperti begitu. Jangan membiarkan Tuhan terlalu lama menunggu dan mengetok pintu di luar. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu bagian pertama. Sebelumnya kenapa sampai Kidung Agung menulis di ayat 9? Masalahnya itu, situasinya itu dialami di ayat 2 sampai 8. Kita lihat di bagian yang kedua, di ayat 9 sampai 16a itu. Ketika perempuan itu bangun pintunya, buka pintunya, kekasihnya sudah tidak pergi, dia cari-cari kemana-mana karena rasa emosi terbakar api cintanya itu. Kenapa saya terlambat? Dia sudah pergi. Dalam pembacaan sebelum dia sampai keluar rumah cari-cari di jalan-jalan, di toko-toko, di emperan, malah dia dipukuli oleh penjaga-penjaga kota. Mereka kira dia mungkin perempuan pelacur. Sebuah penyesalan. Makanya di ayat 9 dan seterusnya, putri-putri Yerusalem bertanya kepada perempuan itu, seperti apakah dia sehingga engkau merindukannya? Seperti apakah dia sehingga engkau begitu mencari dia? Apa orangnya itu, modelnya seperti apa? Cintamu itu, laki-laki itu modelnya seperti apa sehingga kau itu begitu cinta sama dia? Kalau istilahnya begitu. Laki-laki semua sama, tapi kenapa kau mencintai dia? Kelebihannya apa dia? Lalu perempuan disampaikan kelebihannya itu ada di ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16a. Seorang istri bisa mengenal kehidupan suaminya secara pribadi, kebiasaan-kebiasaan apa, dia harus tahu. Seorang suami harus mengetahui saya punya istri, dia punya kebiasaan seperti ini, dia pakai kemauan itu seperti begini. Dia mengenal, cinta itu mengenal secara baik, bukannya mengenal hanya uang saja, tapi mengenal dalam hatinya. Dia senang makan ini, dia senang makan ini, dia senang pakai baju ini, dia senang pakai baju itu. Itu harus ditahu, mengenal secara dekat. Ayat 10 sampai dengan 16 mengartikan dalam secara rohani kita mengenal Tuhan itu secara baik. Siapa itu Allah? Mengenal dia sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi, memberikan napas hidup, kekuatan. Allah itu. Itu baru orang mengenal Allah secara baik. Mengenal Yesus tidak mengenal sekedar dia adalah kepala gereja, orang Kristen punya juru selamat, tidak. Mengenal dia sebagai Tuhan, sahabat, Tuhan dan penolong. Ya di situ kayak 10 itu melambangkan bagaimana perempuan itu mengenal kekasihnya itu, menggambarkan kesucian dan kekuasaan. Mata yang menyolok menggambarkan keadilan, kejujuran. Salah-salah, benar-benar, tidak baku tipu. Saya punya cinta itu modelnya seperti begitu. Ayat 11, dia sangat mengagumkan
kekuasaannya, kepemimpinannya, kerajaannya mengagumkan sekali. Ayat 12 memberikan kehidupan yang penuh dengan kemakmuran. Seorang ayah memberikan kesejahteraan, damai sejahtera bagi keluarga. Itu perempuan mengenal sosok laki-laki itu. Tangannya itu kuat, menjaga dan melindungi keluarga. Seperti tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi kita semua. Itu kekasih. Di ayat 16 itu kata-kata melambangkan hatinya itu lemah lembut dan rendah hati. Bukan suami yang kasar, suami yang ditakuti, tapi suaminya lemah lembut, merangkul keluarga itu, memberi kasih sayang keluarga itu. Kelebihan ini hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Kalau kita mau lihat dari ayat 10 sampai 11, seorang manusia tidak memiliki kelebihan ini. Dan si mempelai perempuan mengenal betul sosok kekasihnya. Alangkah indahnya dalam sebuah rumah tangga, suami memiliki kelebihan-kelebihan ini. Dan istri sebagai pendamping juga memberikan kelebihan seperti perempuan ini. Gadis sulam yang tulus itu, perempuan desa. Tapi hatinya itu emas murni. Kata-kata yang penuh haru itu diungkapkan di ayat 16b. Setelah dia berbicara 10 sampai 16 dia bilang, dia 16, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia punya sifat seperti begitu. Itu yang saya banggakan dia itu. Saya menyesal waktu dia ketuk pintu, saya tidak buka cepat. Dia sudah pergi, tapi dia punya kelebihan ini. Di ayat 10 sampai 16 tidak ada orang seperti dia. Kata-kata ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai suami dan istri. Dalam pengertian rohani itu harus seorang istri kasih tahu kepada suami begini, seorang suami kasih tahu kepada istri begini. Inilah dia suamiku, inilah dia istriku, yang kepadanya aku percaya. Orang lain boleh berbuat semau mereka, tapi bagiku inilah pilihan jiwaku, sandaran jiwaku, sandaran hidupku, sukacitaku, segala-galaku. Inilah dia. Dengannya saya mau ingin hidup dan mati dengan dia. Dengannya saya berjanji, kecuali maut yang memisahkan kita. Kalau kata-kata ini ada dalam diri kita, biar dunia dengan segala bujukan tawaran, cinta kita tetap melekat sampai tua, sampai putih rambut. Banyak rumah tangga orang Kristen yang hancur karena itu. Tidak saling memuji pasangan, justru yang ada itu menjelekan. Ya. Istri selalu menjelekan rambut putih, suami pura-pura, suami harus berusaha pergi cari obat supaya rambutnya tetap hitam, supaya jangan istri bicara-bicara lagi. Cinta harus cinta yang tulus, kecuali maut yang memisahkan. Di bagian terakhir memperlihatkan bagaimana di ayat pasal 6 ayat 1 sampai 3 pertanyaan-pertanyaan putri Yerusalem kepada perempuan mempelai ini. Kekasihmu dia pergi di mana? Biar Tom bantu kau cari dia sudah. Sama-sama kau mencarinya. Tapi apa jawab perempuan itu? Dulu boleh saya cari dia, saya sampai rasa menyesal, saya jalan keluar rumah cari-cari dia, tapi sekarang saya sudah tidak ragu lagi karena dia sudah pergi ke kebunnya, dia turun ke kebunnya. Dia sudah pergi ke kotanya, ke tempat yang kudus. Saya tidak ragukan lagi suami saya. Artinya gambar ini menggambarkan bahwa waktu Tuhan datang kita tidak ketemu dengan dia. Karena kita ada sibuk, rumah tidak beres. Dia pergi kembali. Kemana? Dia kembali ada di sorga. Dia sedang menunggu kita di bagian terakhir. Kalau kita setia, suami istri membangun rumah tangga dengan baik, mengarahkan keluarga dengan baik, nanti kita ketemu dengan dia di sana. Di kebunnya, di Taman Eden yang dia bangun itu. Ini yang mengartikan bagi kita. Jadi orang-orang yang mau mencari Tuhan, waktu ini sudah terlambat. Jangan sampai terlambat baru kita menyesal. Ya.
Selama waktu masih ada, mari kita cari Tuhan. Siapa tahu dia sedang berdiri di muka pintu dalam Wahyu pasal 3 ayat 9. Aku berdiri mengetuk pintu. Barang siapa mendengar suaraku, ia membukakan pintu dan aku masuk makan dengan dia, dan dia juga dengan makan bersama-sama dengan aku. Tuhan setiap waktu, setiap hari sedang mengetuk pintu hati kita, pintu rumah kita. Apakah kita membuka pintu rumah atau tidak? Tapi dia tidak pernah marah kita. Dia kembali tunggu kita di tamannya, di surganya di sana. Kalau di tengah-tengah dunia yang kita menjalani hidup dengan baik, kita akan berjumpa juga dengan dia, yaitu di Yerusalem yang baru. Pengakuan seorang istri yang tulus itu di bagian terakhir sekali dia kasih tahu di ayat 6, pasal 6 ayat 3 itu. Biar sakit tidak ketemu dia, dia sudah pergi. Pengakuan perempuan itu, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaan kekasihku, aku ini. Biar saya tidak ketemu dia, tapi dia adalah kekasihku, dia adalah Tuhanku. Iman ini harus ada dalam orang Kristen di zaman yang sudah tua, di zaman yang sudah dengan segala macam teknologi serba instan. Sebuah rumah tangga, suami dan istri, anak-anak harus mengakui di tengah-tengah segala sesuatu, kekasihku, Tuhanku. Bukalah pintu, bukalah hati. Jangan kita terlambat membuka ketika Tuhan datang. Dunia yang tua membuat orang-orang sibuk dengan kepribadian mereka dan lupa makna rohani. Ada hari-harinya harusnya ada ibadah. Oh, sibuk dengan kerja. Macam pekerjaan tidak bisa lupa. Pekerjaan berat jadi. Aduh, dari pagi sampai siang terlalu fokus dengan pekerjaan. Padahal rohani itu penting di tengah-tengah dunia yang sudah tua itu. Tuhan hanya kita bisa bertemu dengan cara itu, dengan cara berdoa, dengan cara persekutuan dalam ibadah hari Minggu, tapi ibadah KSP di rumah, ibadah PKB unsur, ibadah PW, ibadah PAM. Disitulah kita senang bertemu dengan Tuhan. Pada saat dia datang, kita tidak kedapatan menolak dia. Jangan nanti menyesal tiba-tiba hari itu baru, aduh, saya belum siap ini. Padahal ini harinya. Tidak ada penyesalan. Terima akibatnya. Semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Apa makna firman Tuhan ini bagi kita dalam menjalani minggu yang baru? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan bagi kita. Pertama, bagaimana supaya suami istri bisa membangun di dalam pernikahan agar tetap harmonis. Harmonis dari sejak kawin sampai dengan tua putih rambut. Kuncinya adalah di antara kedua pasangan suami istri itu harus selalu memberi pujian. Suami memuji istriku, engkau adalah putriku, mutiaraku. Tidak ada istri yang lain selain engkau, buah hatiku. Dan begitulah istri juga mengagumi suami, engkau adalah kepala rumah tangga, rajaku. Kalau ungkapan itu selalu ada dalam suami istri tiap hari, maka kehidupan rumah tangga mereka itu bagus. Mau cobaan segala tidak akan menggoda, merusak. Siapa yang tidak mau ingin dipuji? Lihat itu kata-kata perempuannya kepada di ayat 5 pasal 2 itu. Aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarkanlah kekasihku mengetuk pintu. Bukalah pintu Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Kata-kata yang manis sekali. Bukan bapak yang datang sampai istri anak-anak kunci rumah, dobrak-dobrak pintu. Kamu di mana? Tidak dengar kah? Buka pintu kah? Kata-kata manis seperti laki-laki tadi itu. Manisku, merpatiku, anak-anak yang diberkati Tuhan. Buka pintu, Bapak udah datang ini, begitu. Bukan berteriak-berteriak. Kebiasaan kita. Ya. Apalagi sudah baku tengkar sedikit, ya. Muncul segala kata-kata yang ejek.
Suami maki istri, istri maki suami. Ya. Segala kata-kata itu rusak. Kuncinya adalah mari biar sudah kondisi fisik, istri sampai badan seperti drum, suami kepala botak, kurus kering, tapi tetap cinta itu terjalin. Itu yang Amsal mau seperti begitu. Bahwa cinta kita itu sampai tua. Itu yang bagian pertama. Untuk saling memuji di antara istri dan suami. Jangan nanti pihak ketiga memuji kita punya suami istri baru kita mulai marah-marah. Pihak ketiga berbahaya, itu yang membuat banyak rumah tangga rusak. Karena di antara suami istri tidak pernah saling memuji. Hal yang kedua, bagi orang Kristen di zaman Perjanjian Baru, Kitab Kidung Agung melambangkan kita adalah jemaat gereja mempelai perempuan. Kristus adalah pengantin. Hubungan yang saya bicara di antara suami dan istri, hubungan itu sama dengan kita mencintai Tuhan, mengenal Tuhan secara baik. Bahwa kita juga bisa sama-sama ada di Yerusalem yang baru. Ya. Suami dan istri bisa sama-sama ada duduk. Bukan hanya istri saja yang ada di situ, suami tidak tahu di mana. Tapi suami istri ada. Begitu hidup dalam setia takut akan Tuhan di dunia, kita juga ada di Yerusalem. Kita lihat muka dengan muka, bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya. Nanti pada akhir zaman penggenapan dan puncak rahasia itu akan terwujud nyata dalam wujud perkawinan anak domba, pengantin wanita. Tuhan Yesus sendiri sebagai pengantin menjemput mempelai perempuan yang setia selama hidup dalam dunia adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara. Sebab itu jadilah mempelai milik Kristus yang sejati, yaitu adalah mempelai pria yang sejati mengundang kita sebagai jemaat, yaitu Tuhan sendiri mengundang untuk datang ke pesta perjamuannya bagi orang-orang yang dimenangkan. Jangan tutup pintu. Sepanjang bulan September itu ada bulan bina keluarga. Tuhan juga hadir, liturgi sudah dibagi ke jemaat-jemaat. Tapi liturgi kasbiar saja, tidak ada jam doa-doa dalam rumah. Karena kadang-kadang kita bilang, aduh saya mama sendiri di rumah, bapak belum pulang kerja, anak-anak juga belum kerja. Pagi juga bisa kamu ibadah toh. Bangun pagi subuh jam 5 kamu ibadah. Liturgi yang terbanyak dari gereja hanya tinggal begitu saja dalam rumah. Kami sudah jalan kontrol. Tidak ada rumah tangga yang ada naikkan. Syukurlah di antara bapak saudara ada jam-jam duduk berdoa pakai liturgi bulan bina keluarga itu. Tuhan datang mengetuk pintu, tapi semua karena sibuk. Tidak ada waktu untuk kumpul. Bapak, mama, anak-anak seisi rumah. Padahal bulan ini adalah bulan bina keluarga. Sebab itu mari, kita adalah mempelai perempuan. Kristus adalah mempelai laki-laki. Bangunlah hubungan cinta kasih. Baik, ketika dia datang mengetuk pintu rumah, pintu hati, kita selalu siap. Karena kita tidak tahu waktu mana Tuhan datang. Sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Bahwa kita tidak, Tuhan menolong kita pada hari yang dia datang. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh datang menyapa kami memasuki minggu yang ketiga dari bulan yang ke-9, bulan September. Firman ini mengajak kami, mengingatkan kami, terutama sebagai pasangan suami istri, rumah tangga yang telah diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau adalah rumah tangga itu membangun sebuah hubungan yang penuh dengan cinta kasih. Cinta yang bukan kepura-puraan. Cinta yang bukan dengan cinta yang penuh kepalsuan.
tapi sebuah cinta yang keluar dari hati yang paling dalam untuk saling mencintai, saling memberikan pujian di antara suami dan istri. Bahwa cinta mereka itu akan terus tinggal sepanjang masa. Bagaimanapun dunia yang kami tinggal adalah dunia yang susah, dunia yang penuh dengan segala macam pencobaan, dunia yang penuh dengan segala macam tawaran-tawaran yang memberikan banyak orang, kalau imannya tidak kuat, akan mengikuti tawaran itu. Tawaran yang menggiurkan, tawaran yang membuat tubuh bagian luar itu seakan-akan mengingini tawaran itu. Tapi firman mengajarkan kami bahwa sebuah pasangan rumah tangga telah diberkati oleh Tuhan, kecuali maut saja yang memisahkan. Sebab itu cinta kasih mereka itu harus berlangsung sepanjang hidup mereka. Sejak mereka masa muda, separuh perjalanan hidup rumah tangga mereka, bahkan sampai tua, rambut ubanan, rambut putih, cinta mereka tidak akan pernah berubah. Firman ini juga mengajarkan kami tentang bagaimana sebagai pengantin perempuan adalah jemaat Tuhan, gereja, semua orang percaya. Bagaimana sebuah pasangan suami istri yang saling mencintai, cinta yang sama juga diwujudkan bagi Tuhan sebagai pengantin laki-laki. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di setiap waktu, lewat persekutuan, lewat doa, lewat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, hal-hal yang benar, bahkan mengenal Tuhan secara baik. Siapa itu Allah, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, di tengah-tengah dunia yang tua ini, kami mengenal Tuhan secara baik. Biarlah dari bibir mulut setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, mau mengatakan setiap hari, jam, menit, waktu, hari ganti hari, kekasihku, Tuhanku. Tidak ada yang lain. Hidup yang kuhidup hanya Tuhan saja. Segala berkat yang kuterima hanya dari Tuhan. Napas hidup dan kekuatan yang kami miliki hanya dari Tuhan. Demikian Tuhan menjadi segala-galanya bagi setiap kami orang percaya. Tuhan teguhkan firman ini supaya jemaat itu membawa pulang dan melakukannya. Terutama setiap keluarga sedang berjuang membangun sebuah rumah tangga. Dan biarlah firman ini melekat, tinggal bagi mereka. Baik contoh dan teladan dari orang tua membagi-bagi kepada keturunannya, anak-anak, cucu-cucu, menjadi teladan dari orang tua. Dan mereka telah meletakkan dasar cinta yang sesungguhnya bagi keluarga. Pada akhirnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan jemaat. Kami berdoa untuk persiapan sidang klasis GKI Pornumbai yang direncanakan nanti pada bulan November. Tuhan memberkati semua kesiapan-kesiapan, bahkan warga jemaat di Shalom Pasifik Indah yang menjadi tuan dan nyonya pelaksana sidang dengan semua kesiapan mereka. Tuhan memberkati sehingga sidang pun boleh berlangsung dengan baik, sukses. Memilih pemimpin klasis yang baru, menetapkan program-program gereja yang hendak dilaksanakan di sepanjang periode 2022-2027. Tuhan memberkati pemerintah Provinsi Papua, Bapak Gubernur Lukas NMB yang ada di tengah-tengah pencobaan. Tuhan yang adil, Tuhan yang Maha Tahu, Engkau yang melihat. Biarlah kuasa-Mu hadir dan menyatakan yang benar, menyatakan yang salah. Biarlah dia boleh terbebas dari segala
apa yang dia lakukan kalau memang dia benar di hadapan. Memberi sehat kuat supaya hal itu tidak mempengaruhi kondisi kesehatan. Apalagi di tengah-tengah saat ini Bapak Gubernur ada dalam kondisi sakit, tidak sehat. Tuhan urapi hamba-Mu supaya sehat kuat, supaya semua proses boleh dijalankan dengan baik. Seluruh pejabat-pejabat pemerintah, Bupati, Wali Kota se-Papua, Papua Barat, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami yang tinggal di Kota Jayapura, Wali Kota dengan seluruh SKPD, pejabat-pejabat sampai turun ke lurah, kepala desa, camat. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab mereka bagi masyarakat di mana kami bernaung dan tinggal, supaya mereka menjadi alat tangan Tuhan untuk kesejahteraan dan kemakmuran kota. Aparat keamanan, TNI, Pangdam dengan jajaran, Kapolda dengan jajaran, dan Lamal dan Lantamal dan Lanut dalam tanggung jawab menjaga keamanan bangsa dan negara secara khusus di tanah Papua. Hikmat marifat Tuhan beri, mereka juga dapat menjalankan tugas dan kedamaian dan keamanan ada di tanah ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk kami ada di bulan September, sudah di separuh tengah bulan. Liturgi-liturgi bulan bina keluarga yang sudah ada diedarkan di setiap rumah tangga, supaya seluruh setiap keluarga ingat ada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan. Ada waktu mereka duduk berdoa, baca firman, memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah tua ini. Supaya jangan kami tidak kedapatan ketika Tuhan datang mengetuk pintu. Kami selalu ada dalam kesibukan. Roh menolong kami supaya apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan mau itu di atas segala-galanya dan segala yang ada di atas dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan fisik dalam segala program yang sudah direncanakan pada tanggal 26 Oktober. Akan secara resmi gereja ini akan lakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja yang baru. Semua kesiapan rencana yang dilakukan Tuhan berkati. Apa yang sudah dirapatkan, apa yang sudah diputuskan tidak terhalang oleh hal-hal di luar dari kehendak Tuhan. Tuhan memberkati juga week-week yang ada dalam penyelesaian pekerjaan Tuhan, terutama gedung-gedung PAR seperti week aspal, week SGO. Dalam pergumulannya Tuhan memberi mereka jalan keluar. Tolong mereka supaya apa yang menjadi pergumulan dapat terlaksana karena pertolongan Tuhan. Semua unsur-unsur jemaat, urusan-urusan dalam tingkat jemaat sampai dengan di week-week 9 week pelayanan, Tuhan Engkau memberkati dalam seluruh tanggung jawab pelayanan. Kehidupan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru sebagai pegawai ASN, BUMN, buruh harian, buruh kerja yang berius swasta, kami taruh seluruh usaha dan pencarian tugas dan kerja jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati semua pekerjaan mereka. Bahkan pelayanan-pelayanan di ibadah minggu yang baru yang hendak kami jalani, Tuhan mengingatkan kami terus bahwa kami tidak sibuk dengan keperluan kami, tapi ada waktu kami duduk di hadirat Tuhan, kami duduk di kaki Yesus lewat ibadah-ibadah KSP, ibadah unsur, ibadah-ibadah syukur. Kami tidak lalai karena Engkau yang memelihara kami, bukan karena kuat hebatnya kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga secara khusus berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta S.J. Rarawi dalam pergumulan kesakitan yang panjang. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan melepaskan dia dari segala apapun sakit penyakit, supaya ia boleh sembuh pulih. Pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua warga jemaat yang ada sakit di week atau yang terbaring di rumah sakit, di rumah-rumah yang kami tidak bisa tahu, tapi Tuhan mengenal. Engkau datang dengan kuasa-Mu dan menolong mereka. Janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, mereka yang sudah pensiun purna tugas dari tugas kerja mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka di minggu kerja yang baru. Majelis Jemaat Week
APO yang telah menjalankan piket pagi ini, dibantu oleh ibu-ibu PW. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Bahkan hamba-Mu Bapak Penatua Renyan dan Ibu juga, karena kekurangan mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Apa yang mereka persembahkan hanya untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Ibu Yedi Mara yang sudah memandu puji-pujian, Bapak Jimmy Eryap memainkan organ, bahkan pengatur sound system, anak-anak pemuda tim multimedia, dan semua yang mengatur parkir untuk mempersembahkan ibadah hari ini, pagi nanti jam 9 dan sore. Tuhan memberkati semua pekerjaan untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Selesai ibadah, jemaat akan pulang kembali ke dalam rumah tangga dan kehidupan mereka. Bahkan sepanjang hari ini kami taruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan dengarlah doa dan syukur kami, syafaat kami, terima kasih kami yang kami bawa naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita buka dari nyanyian rohani 198. Nyanyian rohani 198 ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan berdiri, dan ayat yang ketiga sambutan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan mengakhiri seluruh ibadah kita. Bangunlah, dengarlah suara. Kita menyanyi sambil memberikan persembahan aksi 5 menit. Bangkit berdiri. Gloria kepada Tuhan, dan nyanyi beda beribuan, malaikat dan manusia, dari pintu mutiara yang bergemilang tak bertara. Kekasihku adalah Tuhanku. Itu yang harus ada dalam diri kita
sepanjang hidup kita. Bahwa kita tidak lalai, kita tidak lupa ketika Dia datang mengetok pintu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Jemaat disilakan duduk dan bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengerapan Jayapura, kami yang bertugas pendeta, Bapak Ibu Penatua Syammas dari WKPO dan ibu-ibu yang bisa membantu kami melayani, Bapak Renyan dan Ibu Renyan dari WIK Percetakan, semua yang bertugas di multimedia, pemandu puji-pujian, pemain organ, menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan terimalah salam hormat kami. Shalom. Selamat pagi, Tuhan berkati.